Aduh. Kurang asem banget ini yang di Bapak Anies. Kok jahit celananya pakai ini ya, tali rafia. Tolong. Amin Rais. Ini siapa ini? Ini Amin Rais terus sama Anies Baswedan. Ini efek gagal Banteng tidak mencalonkan Anies ya. Bantengnya ditarik sama anak abah ini guys. Mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada Jokowi yang ternyata korupsi harus diterapkan gelandangan politik semuanya. karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim. Goyang dulu guys. Ini efek dari sering apa ya, salahkan Bapak Jokowi ya, kayak gini hasilnya. Dua-duanya jadi gelandangan politik. Yang satunya mencoba menjadi antitesanya Pak Jokowi, tapi digendong kayak gini. Sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Betul. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama. Ngomong mintra-mintri saenake. Kutu loncat Anies Baswedan. Buset. Petualang politik. Hanya Anies mau Baswedan memanfaatkan kutu loncat partai-partai, guys. tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya Fakta langsung ya. di posisi paling atas. Jadi Anda memang berkeinginan, Anda memang merasa kalau mau dapat posisi, kalau mau berkuasa, kalau mau membuat perubahan di negeri ini, ya harus lewat partai politik, ya harus jadi kader partai politik. Kalau tidak Ya, ya harusnya akan seperti susah itu. untuk dapat dicalonkan. Dan saya mencatat Mas Anies jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat Manggut-manggut aja. 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kemarin ada anak abah yang komen VT saya ya. Ini nama akunnya Susanto 7780. Gini ya komennya. Dia komen kalau katanya suka sama Anies itu non yang muslim. nggak Kok suka agama-agama sama di Anies bawah ya? itu adalah non muslim. Emangnya ada tong hadis, ayat ataupun dalil yang mengatakan bahwa yang tidak suka sama Anies itu adalah non muslim? Ada nggak ya? Tahu saya nggak ada ya dik ya. Nggak ada ya dik Di ya. negara Indonesia ini ada sekitar 283 juta jiwa. Tuh. Di Indonesia ini adalah negara yang agama Islamnya paling besar di dunia. Jadi kalau menurut kamu yang nggak suka Anies itu berarti non muslim, berarti yang muslim cuman yang 24% itu aja dong. Ya, persentase waktu pilpres kemarin ya. Kamu tanya sama abahmu tuh, dulu waktu mau pilpres, dia di Papua sana dibaptis namanya menjadi Yohanes. Nah, coba kamu tanya abahmu itu murtad apa enggak itu? Emang kalau sakit hati akut itu nggak ada obatnya ya? Susah Apalagi disembuhkan. sekarang Anies nggak bisa nyalon di Pilkada Jakarta. Wah,
Bisa-bisa sebentar lagi kamu ini kayak junjunganmu nih. Bentar lagi bakalan ngobrol sama lukisan. Ngobrol sama lukisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, sudah teman-teman simak bersama cuplikan-cuplikan video ngakak, tentunya sengaja saya tampilkan untuk para gelandangan politik yang akhir-akhir ini terlalu atau sering koar-koar menyalahkan Bapak Jokowi. Jadi ketika Anies Baswedan gagal menjadi calon gubernur DKI, dia salahkan bahwa karena semua partai politik saat ini sudah tersandra oleh kekuasaan. Begitupun Amin Rais gagal menjadi Presiden Republik Indonesia, dia salahkan, dia katakan bahwa kita harus turunkan Pak Jokowi. Dia telah korupsi, dia telah makan uang negara. Ya, akibat dari omongan kalian ini ya, maka sekarang kalian ini tuai karmanya. Kalian menjadi gelandangan politik. Ya kan? Ya kan? Parah Mek. Udah sungkem, udah pakai batik merah, kirain mau diajak ke KPU. Tahu gitu gue mancing. Elektabilitas selangit, majunya sulit. Oh, ini yang teriakan darurat nih guys. Pak Anies nuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyandra semua partai politik. Banyak kali cerita Pak Anies ini, aduh. Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah Ada yang tidak memberikan sehat, tekanan kepada yaitu partai. Bapak Tidak Anies seharusnya. Baswedan. Kan partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu Tidak punya Sesuatu partai, itu ada tapi pengendalian. ngomongin partai yang pernah membesarkan dia. Siapapun yang bisa Ini kan memilih goblok kekuasaan pala. tidak bisa dikendalikan tanpa Atau kekuasaan. diri nih, Pak lupa Anies, diri. Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, Pak Anies bilang curang. Sekarang gagal nyagup, yang nggak ada satupun partai politik yang mau mendukung Pak Anies. Pak Anies bilang semua partai politik tersandra. Ada pengendali kekuasaan. Itu siapa maksud Pak Anies? Arah omongan Pak Anies ini kemana? Hah? Harus berjelas. Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo. Yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik, ya makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup, ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang kekuasaan lah. Padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat. Betul. Dia bukan Itu yang seorang tidak bisa billionaire, dilakukan dan dia oleh juga Pak nggak punya Anies. partai kok Pak Jokowi itu Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies Sepakat, punya, Pak ya. Anies menang kemarin bos, ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Iya, Kenapa mayoritas masyarakat introspeksi tidak diri itu memilih lebih pada saat baik Pilpres? Kenapa di Pilkada ketimbang Jakarta Anda mayoritas partai politik tidak mau mendukung dan mengusungku, kan gitu. Daripada mengadu domba, sekarang memprovokasi, menjelek-jelekkan pihak lain, lebih bagus introspeksi diri Pak Anies. Terakhir Pak Anies, kalau memang dari awal Pak Anies melihat partai politik ini semua sudah tidak beres, semua disandra kayak kata Pak Anies, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Dharma Pongrekun, memilih menetapkan hati melalui jalur independen? Iya. Daripada di akhir begini nggak ada yang mau sama Pak Anies, terus Pak Anies komplain. Aduh, no komen lagu Pak Anies, pusing-pusing. Mari kita jogetin saja. Para gelandangan politik lagi membentuk sebuah band guys. Oh, Hasto juga ada ini. Rocky Gerung juga ada. Asik. Goyang dia. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock. Betul. Air balik. Dan ini melawan Melawan sunatullah. sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan
bukan ke laut. Bukan ke laut ya. Laut Harusnya itu dimasukkan tidak ke berada di dalam bumi, guys. Bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Jadi Bukan nggak lewat dialirkan laut ya. pakai gorong-gorong Kemudian raksasa kalau lihat ke air laut laut. dia menghindar. Jakarta telah mengambil keputusan yang Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di Tanah Pasundan ini. Apaan ini? Meramaikan tradisi pendepokan kita. Sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf, apakah Kijara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Ancuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu. Acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Oh, anak abah bisa masak juga ya? Ini lagi goreng apaan sih? saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media. Gaya dulu. Minta ke Nebo, ayo minta ke Nebo. Kasih ke Nebonya, gue udah panas ini. Masuk satu tempat, masuk ke Labu ya. warung, tahu-tahu yang punya warung lihat. Ke Nebo guys, dilapin di muka. Ini mukanya ditaruh di ke Nebo ya. Jadi nyapa juga berani. Golok-golok. Saya mendengar cerita mereka. Ini ceritanya lagi syuting film Raja Wanibol mencari simpati rakyat kecil. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Kok jangankan tindakan, omongan aja banyak banget yang ngasal, Bang. Contohnya nih, waktu itu sempat viral. Pendukung 01 nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Apa ya? Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib pilih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Sejak kapan Imam Mahdi Lalu kalah gimana sama lawan Dajjal, Prabowo? Bang? Ya Allah. Ini parah, ini Menurut gue parah. pendukung-pendukung kayak gini yang justru malah ngerendahin elektabilitasnya Pak Anies, akhirnya kalah sendiri gitu. Di luar karena wakilnya Caimin ya, kalau sering blunder wajar kalau itu mah udah umum lah. Emang Caimin kan hidupnya aja bangun pagi mandi blunder. jadi wajar gitu. Cuma maksud gua nggak usah segitunya lah. Masalahnya kenapa Bang? Karena kalau dia udah salah sendiri, dia nyalain orang lain. Gitu. Misalkan kayak Prabowo nih menang, disalah-salahin. Alah Pak Prabowo bisa menang karena duitnya banyak. Nyawa influencer nguasain sosmed. Padahal gua kasih tahu nih ya, Raffi Ahmad, Ria Ricis, Om Deddy ada di balik Pak Prabowo karena dia milih tuh dengan hati. Serius gua, lu makanya kalau lu baca berita nih di luaran sana, Raffi Ahmad dukung 02 karena bisnis, karena uang. Jadi Kobuser karena jabatan, itu berita nggak benar, itu hoax. Itu berita nggak benar. Asam. Bohong banget itu. Tapi kalau menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, Tonton sampai bukan habis. cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, Lagi ngelawak maka ya. Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat Anies ini mampu dengan langkah-langkah kata-katanya untuk apa? sendiri ya guys. Untuk Republik ini. Tidak memegang otoritas pun kita kerja untuk Republik ini. Indonesia bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Visi dan Tapi misi yang kita bisa tawarkan dikarang. adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Akhirnya kemakan omongannya sendiri. Rekam jejak. Bicara rekam jejak, semua orang nunjukin rekam jejaknya yang jelek-jelek. Pikir siapa yang disalahkan? Ini parah nih. Goyang dulu guys. Goyang biar itu, biar anak muda harus banyak ketawa.
Ada Mas Ganjar guys, Mbak Puan juga ada ini. Ibu Mega, minum dulu ah. Presiden. Astaga. Tong tang ting tong teng teng tong ting. Aduh. Ada Abang Resli Arun, Asto, Rocky Gerung. Ini para gelandangan politik ya guys. Ini akibat terlalu sering mengkritik Bapak Jokowi ya, Bapak Presiden Jokowi ya. Hasilnya seperti ini guys. Aduh, kok Bapak Anies ini masih dalam sumur resapan sih? Saya jadi ingat ada teman saya. Siapa tuh? Bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Anjay. Saya mau dipanggil ketum guys. Alhamdulillah kita sama-sama ketum ini. Jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Mulai muncul, ini guys ya ini. Ini kayak anak abah lagi butuh obat guys. Loh. Ada si sembunyi Amin Rais guys. Cok. Ganti juga ya Amin Rais ini. Mulu. Oh, ini peringatan darurat ya sesungguhnya ini. Bahwa orang-orang yang menggeledek, yang selalu menghina Bapak Jokowi sekarang sudah menjadi gelandangan politik. Jelas ya guys. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Apaan tuh? Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Orang pokoknya fik ora debat, ora oleh. Kenapa Mbak? Demo neng sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Dia nggak mau Anies Baswedan jadi menterinya Prabowo. Kami ini pendukungmu, ya kan? Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh pugih. Goyang dulu, goyang dulu. Tarik dia mas, asik. Cak. Kok dicubit? Jangan. Saya mencatat Mas Anies jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Tidak salah. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Benar. Anda maju Pilpres Suara lewat Prabowo Nasdem, jadi imut. didukung PKS dan PKB. Petualang politik. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Enak aja ya. Enak aja. Mau suruh dukung Pak Anies. Kutu loncat Anies Baswedan. Astaga. Anies Baswedan kutu loncat guys. Petualang politik. Petualang politik hanya mau pula. memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat. Mbak Najwa ini gak bisa jaga perasaan orang Mbak Najwa ini. Tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Mbak Nana, kamu kok kayak gitu sih?
Janganlah. Pong. Selalu bersama dalam suka maupun duka. Itulah anak Abah dan si Sengkuni Amin Rais, guys. Mereka ini mau ditempatkan di mana saja mereka bersedia. Ini adalah hasil karena mereka seringkali menghina, menghujat, mencoba membuat sesuatu yang beda dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Sabar ya guys, jangan emosi, sabar. Ini hanya cobaan. Anjay. Ini parah ini. Jadi sebenarnya Anies dan para pendukungnya jangan pernah mengutuk partai politik. Anies ini bukan kader partai. Ya, Kalau setuju, PDIP dia tidak bukan mau mengusung kader Anies, partai. jangan salahkan PDIP. Kalau PKS Dia tidak malah mau mengusung salahkan Anies, jangan salahkan partai. PKS. Anies ini bukan kader PKS, bukan kader PDIP, bukan kader PKB dan juga kader Nasdem. Kecuali ya PKS itu kadernya adalah Anies Baswedan dan tidak mengusung, baru kemudian bisa marah-marah. Problemnya Anies ini outsider, tidak bisa menuntut lebih dari partai Setuju. politik. Oleh Bukan karena itu bagi siapa-siapanya saya di pilihan sebuah ketika partai. Anies ingin mendirikan partai politik itu diapresiasi oleh banyak Itu akan orang. lebih baik kalau dia Sudah mendirikan banyak partai contoh politik. di negara ini, orang-orang hebat, orang-orang top, ketokohannya sudah mulai diakui. Ketika mereka tidak punya cantolan politik tapi bermimpi ingin jadi presiden, bikin partai. Oke. Dulu ada Wiranto ya keluar dari Golkar, dia bikin Hanura. Ada Prabowo keluar dari Golkar, bikin Gerindra. Ada Nasdem Surya Paloh keluar dari Golkar, bikin Amin Nasdem. Rais juga. Bahkan sekelas Fahri Hamzah setelah tak lagi di PKS bikin Partai Gelora. Bahkan sekelas Amin Rais senior tokoh reformasi setelah terlempar dari PAN bikin partai politik. Masa Pak Anies nggak bisa? Ini yang sebenarnya dituntut. Oleh karena Pak Anies itu saya ingin maunya gampang, jadi pernyataannya ya. Bung Syahrir bahwa Nggak mau yang bukan Syahrin ya, susah-susah. Syahrir. Jangan pernah mengutuk kegelapan, jangan pernah mengutuk partai politik. Anies menuntut partai, menuntut dirinya. Dan Anies mulai lupa setelah kalah dalam Pilpres, aura politiknya hilang, lenyap. Ya. Karena bagi mereka partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anies itu tidak bisa diandalkan juga. Terbukti dalam Pilpres yang kalah. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dan lebih berfungsi dengan alasan kalkulasi untung dan rugi bergabung dengan KIM. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Ini mengenal Anda juga momen paham, saat ya. Sudahlah, debat ya. Pilpres kemarin ya guys. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, Jangan pilih. kami, saudara saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Saya tidak takut tidak punya jabatan. Sorry ya. Hati-hati Pak ya, itu ada gorong-gorong tuh loh. Hati-hati ya Pak. Fokus Pak, fokus dia jalan, jangan lihat orang Pak. Pak, awas Pak. Astaga, apa sih? Jalan bukan mau lihat jalan, tuh lihat orang di atas. Kalau udah kayak gini siapa yang disalahkan? Tidak mungkin kan warga yang disalahkan. Ya teman-teman, ini akibat beliau ini kurang hati-hati sih jalannya. Lain kali kalau jalan lebih hati-hati ya Bapak Anies. Nah teman-teman, tadi sudah bersama-sama kita menyimak lelucon lawakan-lawakan dari para gelandangan politik yang sengaja saya tampilkan kepada teman-teman semua agar teman-teman bisa terhibur, bisa sedikit melupakan mungkin kalian punya utang yang belum bayar, ya dengan menonton video ini bisa terhibur. Terima kasih, jangan lupa bahagia, jangan lupa ngakak bersama di channel YouTube ini.